Baik, di sini kita akan mulai saja berkaitan dengan budidaya perikanan. Nah, jadi ini sebetulnya kita akan lebih banyak membahas tentang tonnya, tetapi memang tidak lengkap, tidak afdol apabila ketika kita membahas ton itu tidak membahas juga tentang perikanan, karena memang ton itu fungsi atau manfaatnya tujuannya langsung kepada perikanan, baik itu tambak ataupun perikanan air tawar biasa. Nah, jadi ini kalau kita lihat di gambar ya, kita lihat di gambar ini adalah peluru tadi. Nah, kalau kita punya senjata untuk perikanan, tambak, nah ini pelurunya adalah gambar produk ini nih. Nah, kalau kita lihat hampir semuanya sudah lengkap pelurunya. Ketika tidak lengkap pun seharusnya kita masih bisa menembak, masih bisa mengeluarkan pelurunya. Nah, apalagi kalau sudah keluar semuanya atau bertambah satu persatu. Nah, kalau kita lihat di sini, alhamdulillah ton sudah ada. Fiterna itu masih proses akhir. Mudah-mudahan kami juga berharap akan segera keluar dengan cepat. Kemudian POC NASA juga tetap ada, ready, hadir. Kemudian harmonik juga tetap ada. Ton tadi sudah alhamdulillah hadir, sudah ada kembali. Kemudian tangguh ini juga masih proses perpanjangan izin. Teman-teman kalau yang masih punya tangguh bisa juga digunakan ke perikanan, baik itu tangguh dekomposer maupun tangguh probiotik, boleh digunakan. Ini sekilas ya, sekilas teman-teman mungkin yang belum pernah tahu atau belum pernah mencatat kontak, silahkan kalau untuk berkaitan dengan peternakan perikanan bisa mencatat di 081127920004. Baik, kita siapkan materi kita pagi hari ini. Kita buka dengan kabar bahagia bahwa sudah melalui tahapan yang luar biasa, proses panjang, akhirnya yang namanya ton ataupun tambak organik Nusantara itu sudah kembali dapat kita rasakan manfaatnya. Artinya sudah bisa keluar izinnya. Nah, ini keluar dari keputusan Menteri Pertanian nomor 382 KPTS SR 310 B10 2020, baru keluar di bulan Oktober kemarin, di bulan 10 ini, bulan Oktober 2020, perizinan dari ton. Nah, sehingga ketika izin ini keluar, kami sudah atau sedang mempersiapkan. Nah, jadi kami sedang mempersiapkan baik itu dari produknya, dari persiapan brosur, persiapan stiker, tempelan dan lain sebagainya untuk nantinya agar bisa di order kembali oleh mitra usaha NASA dimanapun berada. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, jadi kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas berkaitan dengan ton, cara penggunaan, manfaat, kemudian nanti dari hasil-hasil yang sudah menggunakan. Sehingga harapan kami, harapan saya, Bapak Ibu sekalian, ketika memang sudah kembali umum diresmikan keluarnya atau kembali bisa diordernya ton, itu bisa langsung tahu apa tujuannya, apa targetnya, apa kemudian yang menjadikan pesan dari ton itu agar sampai ke para petambak ikan atau peternak ikan. Nah, jadi secara umum pengelolaan pada kolam dan tambak, kolam ikan ataupun tambak ikan itu dari segi lingkungan dan juga dari segi ikannya atau udangnya. Nah, jadi secara sederhana kita kelompokkan faktor yang sangat penting yaitu dari lingkungan dan juga ikannya. Nah, seringkali kami sampaikan bahwa yang namanya ikan ataupun udang itu hidupnya itu pasti di airnya, pasti di air, di medianya air. Nah, sehingga air ini kita kelompokkan menjadi masuk ke dalam lingkungan yang harus kita kendalikan. Nah, jadi di sini adalah kita kelompokkan menjadi dua ya, lingkungan maupun ikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti bertemu petambak ikan, peternak ikan, boleh bisa langsung dijelaskan seperti ini. Ini sangat sederhana dan mudah dipahami oleh peternak sekalian, petambak ikan sekalian. Jadi langsung dibagi pengelolaan kolam tambak ikan itu menjadi dua, yaitu di lingkungan dan juga di ikannya. Apa kemudian turunannya, yaitu yang ada pada gambar di layar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah ketika kita tahu bahwa di air kolam kita
di tambak kita itu sudah melalui proses budidaya, tentu di akhir proses pemanenan ataupun akhir budidaya itu di dasar kolam tentu banyak sekali endapan-endapan yang berwarna hitam. Itu yang kita sebut sebagai lumpur. Nah, sehingga untuk melakukan proses budidaya selanjutnya tentu dalam hal ini harus dibuang lumpurnya. Tidak kemudian kita manfaatkan kembali, tetapi kita harus membuangnya. Karena apa? Karena yang namanya lumpur itu juga bisa berasal dari kotoran ternak yang atau kotoran ikan yang terus terendapkan di dasar kolam. Nah, kalau kita bicara ternak, tentu kita melihat langsung kotoran itu ada di kandang. Kemudian kalau tidak dibersihkan bau, kemudian kalau tidak dibersihkan mengganggu pandangan, mengganggu produktivitas hewan ternak. Nah, kalau dalam hal ini adalah lumpur itu sebagai kita ibaratkan seperti itu. Tentu dalam hal ini membuat ikan menjadi tidak nyaman, kemudian menjadi aroma air kolamnya menjadi bau dan lain sebagainya. Tentu dalam hal ini harus dibuang. Nah, kemudian yang kedua, bukan hanya lumpur ternyata. Kalau kolam kita, tambak kita masih menggunakan tambak-tambak kolam yang masih beralaskan tanah langsung, tentu dalam hal ini perlu adanya pengembalikan atau pembalikan tanah. Nah, jadi dalam siklus ini bukan hanya lumpur tetapi tanahnya. Karena yang namanya endapan tadi itu bisa jadi membawa zat-zat yang berbahaya, zat-zat atau gas-gas yang terendapkan di dasar kolam. Nah, sehingga dia menembus bukan hanya di lumpurnya tetapi di dasar kolamnya, sehingga perlu adanya pembalikan. Nah, jadi ini untuk mengangkat namanya gas-gas tadi, karena gas itu hidupnya di udara, sifatnya adalah di udara, sehingga ketika sudah dibalik dia yang terjebak di dalam akan terbuang ke udara. Nah, dalam hal ini juga berbeda dengan peternakan. Karena apa? Karena kalau ternak itu baunya kemudian gasnya itu langsung ke udara. Karena begitu jatuh dikeluarkan oleh ternak, bruk. Nah, jatuh di dasar. Nah, itu dia langsung mengeluarkan atau dikeluarkanlah gas-gasnya, amoniaknya, langsung ke udara menyebar. Nah, tetapi dalam hal perikanan ini dia mengendap dulu di dasar kolam. Nah, walaupun sering ada yang sudah terangkat ke udara, tetapi dia ada juga yang terjebak di bawah. Sehingga jebakan ini yang harus dibuang, dikeluarkan, diangkat ke udara oleh siapa? Oleh perlakuan fisik oleh para petambaknya. Kita nanti akan membahas juga bagaimana agar dalam hal ini tidak harus terus dilakukan pembalikan lumpur, kemudian pembuangan air dan lain sebagainya. Dengan teknologi ton ini juga akan kita kupas. Kemudian yang ketiga, jadi ketika kita sudah membuang lumpur, mengembalikan tanah atau membalikkan tanah, tentu kita juga harus mengecek atau menguji kualitas dari dasar kolam atau dasar tambak kita. Nah, kalau memang kolamnya masih tanah tadi, ini dilakukan proses pengapuran. Nah, karena memang dari dasar kolam ini cenderung pH-nya adalah asam. Pengapuran salah satu fungsinya adalah untuk menetralkan pH-nya. Nah, kemudian untuk apa? Untuk mematikan bakteri ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dalam budidaya selanjutnya itu hidup di dasar kolam. Dia bisa membunuh bakteri yang berbahaya. Nah, sehingga pengapuran ini penting untuk dasar kolam yang masih menggunakan tanah. Kemudian yang keempat adalah dikeringkan, pengeringan. Nah, ketika sudah dilakukan seperti itu, kita istirahatkan kolamnya, kemudian kita keringkan. Nah, ini yang kemudian menjadikan tidak semuanya petambak kita, peternak ikan kita itu melakukannya. Mereka begitu panen itu langsung lagi diberikan ikan, langsung lagi ditebar benih ataupun benur ataupun nener. Nah, ini istilah ya. Kalau bibit itu biasanya ikan, kalau benur itu biasanya udang, kalau nener itu bandeng. Nah, jadi bibit ikan bandeng itu disebut juga dengan nener. Kemudian pengeringan ini yang tidak dilakukan sehingga lumpur itu banyak sekali mengendap di bawah, sisa dari sebelumnya masih ada, ditambah lagi, akhirnya menyebabkan suatu saat terjadinya kematian massal yang disebabkan oleh terbuangnya gas-gas berbahaya yang sudah
maksimal mengendap di bawah, ini menjadi zat berbahaya yang biasa disebut juga dengan upwelling atau terangkatnya gas-gas yang berbahaya ke udara. Penyebabnya ataupun akibatnya salah satunya adalah kurangnya oksigen dalam air. Udah ada gasnya yang tinggi, oksigennya menjadi rendah, otomatis ikan akan tidak nyaman, sehingga ini yang menyebabkan proses ataupun kejadian yang biasa disebut dengan kematian massal di kolam. Tetapi sebelum itu seringkali ikan sudah menunjukkan penyebabnya, menunjukkan gejala-gejalanya. Apa gejalanya? Umumnya kita bisa lihat kalau ikan yang biasanya di dasar kolam, sekarang dia sering main di permukaan air, sering kemudian dia mencari udara, kemudian seperti ngap-ngapan ya, angop, membuka mulutnya di dasar di permukaan kolam. Nah, ini yang membuat ikan itu sudah merasa tidak nyaman, sehingga bisa jadi gejala tersebut itu berasal dari dasar kolam yang kemudian sudah banyak mengandung bahan organik yang berbahaya, sehingga dalam hal ini perlu kita pantau, kita manajemen terus kondisi kolam kita. Kemudian yang kelima, ini yang masih jarang juga dilakukan oleh para peternak, yaitu adalah proses pemupukan. Nah, tentu setelah budidaya atau sebelum budidaya berakhir, para peternak itu tahunya adalah kondisi lingkungan akan kembali normal. Tetapi ataupun tentu ketika sudah dimanfaatkan di periode sebelumnya, pakan alami, kemudian nutrisi dari tanah alami, tentu sudah juga banyak digunakan oleh ikan di periode sebelumnya. Dalam hal ini tentu ada perlu yang namanya pemupukan. Umumnya juga biasa dilakukan dengan pupuk kandang atau pupuk organik. Nah, dalam hal ini kita sudah harus memberikan teknologi kita ini di proses pemupukan sebelum kita tebar ikannya atau benurnya atau benihnya. Nanti akan kita kupas lebih dalam. Nah, pupuk ini memang fungsinya sebagai penjaga ekosistem lingkungan air agar tetap terjaga dengan baik. Kemudian kita isi airnya. Nah, ketika fase-fase ini sudah dilakukan, kita isi air itu untuk menumbuhkan, untuk melihat kondisi kolam apakah sudah bagus atau belum, kondisi kolam apakah sudah memungkinkan ikan untuk tumbuh atau belum. Karena memang seringkali kita lihat air itu masih kondisi yang kurang bagus, kurang baik. Nah, dalam hal ini digambarkan umumnya dari warna air. Kalau memang warnanya sudah berubah menjadi hijau kecoklatan atau coklat kehijauan, itu sudah maksimal, sudah bagus, sudah baik. Nah, tandanya sudah mulai tumbuh yang namanya pakan-pakan alami, fitoplankton, zooplankton, itu sudah ada. Tentu ini dalam kapasitas tertentu, sehingga tidak kemudian warnanya menjadi hijau pekat ataupun coklat pekat, tetapi perpaduan adalah coklat dan hijau. Nah, sehingga sudah siap untuk tebar ikan. Nah, kemudian fase selanjutnya setelah sudah ditebar, ini dilakukan penjagaan kualitas airnya. Nah, tentu yang namanya ikan hidupnya di air, makannya juga di air, kemudian toiletnya juga di air, tidurnya juga di air, semuanya dilakukan di air. Dalam hal ini harus dijaga kualitas airnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kita tinggal setelah pemupukan diisi ikan, kemudian seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kita tunggu panen, itu tidak seperti itu, tetapi kita juga harus yang namanya penjagaan atau dijaga kualitas airnya. Nanti setelah ini akan kita bahas lebih dalam kualitas air itu bagaimana kita menjaganya. Nah, kemudian dari ikan ya, itulah tadi dari lingkungan, faktor penting dari lingkungan. Nomor 2 ini memang umumnya dari tambak-tambak kita yang masih sangat tradisional, sebaiknya tetap dilakukan proses pembalikan tanah. Kalau tidak perlu, kalau tidak bisa, minimal dilakukan proses pengapuran, atau nanti hanya digaru, ditusuk dengan jari-jari dari pertanian itu, alat pertanian, kemudian ditusuk-tusukkan di dasar tanahnya. Itu kemudian untuk agar si gasnya tadi terbuang ke udara. Kemudian dari ikan itu sendiri, itu tentu kita cari kualitas ataupun bibit yang bagus. Nah, jadi di lingkungan kita kelola airnya, di ikannya kita cari kualitas ikan udang ataupun bibit bandeng atau jenis ikan lainnya, itu carilah kualitas yang terbaik, yang bagus. Kalau udang tentu kita sudah punya banyak sekali hatchery atau penetasan benur-benur.
kita umumnya harus tahu kualitas yang baik, ciri-ciri yang baik, bagaimana kematiannya berapa dan lain sebagainya. Itu juga perlu diketahui oleh teman-teman sekalian apabila ingin berbudidaya secara langsung. Kemudian bukan hanya dari bibit dan juga dari pakannya. Pakan ini penting karena faktor produksi yang tertinggi dalam budidaya perikanan maupun peternakan. Nah, karena yang selama ini ada, hewan ternak maupun ikan itu full dengan menggunakan pakan pabrikan, pakan yang sudah kita beli jadi dari proses ransum atau gabungan pakan-pakan yang dilakukan oleh pabrikan, sehingga kita jual, kita beli itu sudah dalam kondisi yang jadi, pakan jadi dengan protein kasar misalnya di atas 32%, yaitu untuk udang umumnya di atas 35%. Kemudian untuk ikan-ikan air tawar biasa di atas 25% sudah cukup, di atas 24%, 22% sudah cukup. Nah, itu pakan-pakan pilihan. Nah, jadi nanti teman-teman sekalian juga harus mengetahui pakan yang cocok atau kriteria pakan yang dibutuhkan oleh si ikan itu sendiri. Nah, di sini kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau kita sering atau pernah berbudidaya ikan, kita lihat di sini adalah kondisi dari dasar tambak. Kita lihat ada pembusukan bahan organik, ciri-cirinya adalah hitam dan berbau busuk. Nah, ini tentunya zat-zat tadi yang berbahaya yang tidak diinginkan oleh para petambak. Nah, ini adalah lumpur hitam. Lumpur hitam ini bisa jadi dia timbul ataupun tumbuh dari hasil kotoran ataupun pakan-pakan sisa yang tidak dimanfaatkan oleh ikan, yang seharusnya ini bisa dihilangkan atau dibuat tidak berbahaya. Nah, seperti itu ya. Ini kita bisa lihat juga. Kalau ini adalah proses pembuangan lumpur hitam dan pembalikan tanah dari tambak-tambak yang umumnya sudah pernah berproses berbudidaya. Nah, jadi ini petambak kita yang melakukan proses pembalikan tanah. Nah, jadi kalau memang belum ada atau tidak ada alat berat karena memang biayanya tinggi, harus mendatangkan dari jauh, secara tradisional kita bisa balik secara tradisional dengan menggunakan alat bantu cangkul ataupun sekop atau yang lain sebagainya. Kemudian ini adalah proses pengapuran. Pengapuran ini juga penting, tadi saya jelaskan memang untuk memutus rantai-rantai bakteri yang ada pada periode sebelumnya dan yang akan datang harapannya tidak ada lagi. Kemudian juga untuk mengangkat atau menstabilkan pH menjadi pH yang standar, yang 7 atau yang normal. Nah, kemudian ini kita lihat penyakit yang timbul ini karena umumnya ada 3 faktor. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa di kolam kita produksinya rendah atau ikan itu kok lama sekali panennya, tidak panen secara normal, lama sekali, kemudian banyak yang mati, kematiannya tinggi, tentu ini siklus ini yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Apalagi kalau para petambak, peternak ikan nanti sudah menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, pada mitra nasa semuanya. Tentu kalau kita belum tahu, nanti akan bingung menjawabnya. Nah, jadi sebelum kemudian sampai kepada kami pun, nanti kalau Bapak Ibu sekalian terus ditanya dan memang butuh bantuan, juga bisa langsung menghubungi kepada kontak konsultasi ya, tadi di awal sudah kami bagikan. Nah, jadi yang namanya penyakit ataupun ternak sakit itu adalah dipicu oleh beberapa hal. Umumnya itu adalah dari lingkungannya. Dalam hal ini kalau kita bicara ikan adalah dari airnya. Air yang kurang bagus ataupun kualitasnya jelek, buruk, ini akan memicu atau meningkatkan proses perkembangan bibit dari penyakit. Lingkungan yang buruk itu tentu malah disenangi oleh penyakit. Nah, tetapi kalau lingkungan baik disukai oleh ternak kita, disukai oleh ikan kita, oleh ternak kita. Nah, kalau bibit itu banyak yang tumbuh, bibit penyakit banyak yang tumbuh, tentu dalam hal ini lingkungannya jelek, lingkungannya buruk. Ketika buruk, memungkinkan ataupun sangat senang penyakit itu tumbuh. Nah, kemudian di sisi lain, di panah yang sebelah kanan, lingkungan yang buruk itu adalah
kondisi di mana tidak disukai oleh ikan, sehingga kondisi ikan itu akan lemah. Nah, jadi penyakit itu tinggi, tetapi ikan itu kondisinya lemah. Nah, ketika pada kondisi seperti itu, bibit penyakit akan mudah sekali menyerang ikan. Nah, ketika ikan itu sudah sangat lemah, otomatis ikan akan sakit nantinya. Nah, tentu dalam hal ini penyakit menjadikan faktor tertinggi dari kematian ikan atau hewan ternak. Nah, dalam hal ini harus kita kendalikan, harus kita singkirkan. Nah, ini contoh ya, contoh di beberapa lokasi tambak yang di sana terjadi proses kejadian atau yang namanya upwelling tadi, kematian massal. Nah, beberapa kejadian banyak sekali di danau-danau. Nah, jadi memang kalau kita bicara kematian massal itu umumnya di danau ataupun di sungai. Nah, jadi kenapa? Karena kita tidak tahu dasar kolamnya seperti apa. Kita tahunya hanya dasarnya bagus, ikan budidaya di sana. Tetapi kalau kita ketahui bahwa daya dukung dari lahan itu perlu juga diperhatikan, sehingga ini menjadikan tantangan kita untuk mengembalikan daya dukung, sehingga kondisi mikrobia alami, kondisi ekosistem alami itu tetap terjaga. Nah, jadi jangan kemudian kita tebar secara lebih daripada normalnya, terlalu padat. Nah, itu bisa menyebabkan kondisi yang tidak baik, sehingga dalam hal ini kami menulis, ini sudah dipublikasikan dari 2019, bahwa potensi lahan tambak yang besar itu seharusnya kita kendalikan juga dengan meningkatkan daya dukung lahan yang tinggi. Sehingga apa? Sehingga dari adanya kolam yang sekian luasnya itu kita bisa tingkatkan kepadatannya. Itu juga kita sudah terapkan di tambak kita, nanti akan kita kupas. Nah, kita masuk kepada teknologi yang sudah kita punya, kita miliki, kita kenal, yaitu dengan pengelolaan dari lingkungan dan juga dari ikannya, dari gizinya, dari pakannya, itu juga kita punya semuanya. Jadi tidak perlu khawatir apakah dari lingkungan punya ataupun hanya dari pakannya, tetapi dua-duanya kita punya. Dan yang sekarang sudah hadir kembali yaitu adalah tonnya ataupun tambak organik Nusantara, pengendali dari lingkungannya. Jadi kalau teman-teman dulu masih ragu menggunakan pengganti sementaranya yaitu Supernasa, teman-teman sekarang sudah mulai bisa menyiapkan untuk menggunakan kembali yang namanya ton, tambak organik Nusantara, untuk pengelolaan lingkungannya. Nah, tapi kalau untuk tangguh memang masih dalam proses perpanjangan izin. Proses close ordernya masih berlanjut, mudah-mudahan juga bisa dalam waktu dekat. Kami minta doanya teman-teman sekalian ini untuk support, doa, dukungan untuk produk-produk kita apabila yang belum kembali ready bisa kembali ready. Kemudian untuk nutrisinya atau pakannya untuk ikannya itu kita sama halnya seperti hewan ternak, kita gunakan Viterna, Oceanasa dan juga dari Hormonic. Nah, ini yang mungkin perlu ditekankan oleh teman-teman sekalian. Ton itu apa kemudian keunggulan dan manfaatnya? Kemudian kalau si petambak ataupun peternak ikan menanyakan lagi lebih dalam, apa kemudian yang harus kita jelaskan, itu yang menjadikan dalam hal ini penting bagi mitra NASA dimanapun berada. Nah, yang menjadikan poin penting ada 3 penjelasan yang akan kami sampaikan. Jadi 3 keunggulan utama dari ton ini yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini melalui skema dan juga penjelasan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memahami sehingga bisa menjelaskan nanti kepada para petambak ikan yang akan menggunakan. Yang pertama, ton sebagai penetral senyawa beracun dan menjaga keseimbangan ekosistem di kolam. Nah, dalam hal ini tentu bahan organik di dasar kolam tadi ataupun dari sisa kotoran ternak tadi yang ada di dasar, yang biasa kalau kita lihat tadi seperti lumpur hitam, itu kalau dia masih dalam proses budidaya itu akan menjadikan hal yang berbahaya. Karena apa? Karena gas tadi, amonia tadi terjebak di dalam kolamnya, di dasar kolamnya, sehingga ini menjadi hal yang beracun atau berbahaya. Nah, kita harus tambahkan dari luar apa? Yaitu ton, tambak organik Nusantara. Nah, dari sebelah kiri adalah bahan organik tadi menghasilkan amonia atau gas beracun. Kemudian dari dalam ton
itu kita ada yang namanya bakteri Nitrosomonas dan Nitrobakter. Nah, dalam hal ini tanda panah ke bawah ini dia adalah untuk menangani dari amoniaknya, bukan kemudian menghilangkan, tetapi dia merubah. Nah, jadi yang namanya senyawa amonia ini bisa dirubah. Yang namanya proses perubahan itu adalah nitrifikasi. Nitrifikasi ini perubahannya, nama prosesnya yang dirubah adalah nitrit menjadi nitrat. Nah, jadi yang namanya amonia tadi yang berbahaya di dasar, kita akan rubah menjadi bukan amonia lagi, tetapi menjadi zat yang tidak beracun. Nah, atau biasa disebut nitrit menjadi nitrat, menjadi nitrat. Nah, sehingga ketika dia sudah kembali normal, amonia itu sudah tidak ada atau sudah berubah, tentu zat asamnya akan menurun ataupun basanya menurun, menjadikan pH optimal. Nah, jadi ketika pH optimal, ikan akan tumbuh secara baik, DO oksigen akan kembali normal baik, sehingga produksi akan meningkat. Nah, pada fungsi pertama ini ton sebagai proses penghilangan dari senyawa-senyawa beracun atau biasa disebut dengan amonia. Jadi ketika kita sudah gunakan ton, itu kita sudah tidak perlu sering-sering mengganti air. Cukup kalau biasanya kalau kolam standar 3 hari sekali, seminggu sekali, kalau kita bisa jadi hanya 2 minggu sekali, atau bahkan full tidak diganti, atau seminggu sekali. Nanti tinggal melihat kondisi kolamnya dan juga kondisi kepadatannya. Tentu dalam hal ini kita tidak bisa tahu, tidak bisa samakan antara kolam yang kepadatannya biasa ataupun kepadatannya padat, lebih dari biasa. Karena apa? Sederhananya pemahamannya seperti ini, bahwa ketika semakin banyak hewan makhluk hidup di dasar kolam, di kolam ikan, tentu yang namanya pakan tadi akan semakin tinggi diberikan ke hewan ternak. Sisi lain, pakan tadi juga akan dikeluarkan menjadi kotoran, juga akan semakin banyak karena kepadatannya menjadi tinggi. Nah, tentu perlu ada pengendali. Salah satunya adalah penghilangan amonia ini yang juga kita harus gunakan ton. Nah, jadi ton tadi menghilangkan senyawa-senyawa berbahaya. Salah satunya adalah amonia. Nah, jadi kalau kita bicara senyawa berbahaya, tentu bukan hanya amonia, ada juga zat-zat lainnya. Nah, kemudian fungsi yang selanjutnya, fungsi yang kedua adalah ton sebagai pengikat logam berat. Nah, kalau teman-teman dulu pernah dengar adanya H2S. H2S itu salah satu adalah contohnya logam berat. H2S mungkin dulu viral ya karena kasus Mirna. Nah, ada yang pernah dengar Mirna? Mirna yang diberikan kopi itu, kopi dicampur dengan sianida. Sianida itu merupakan salah satu logam berat ya. Nah, logam berat sianida ya. Maaf tadi logam berat yang berbahaya salah satunya adalah sianida. Sianida ada di kopi yang diberikan hanya sedikit saja, itu bisa menyebabkan kematian bagi siapa yang mengkonsumsinya. Nah, apalagi logam berat itu ada di kolam dari tambak kita. Ini tentu menjadikan hal yang berbahaya. Nah, kita lihat di sini. Logam berat itu apabila dia ada ataupun mengendap di dasar kolam bersama dengan tadi gumpalan ataupun lumpur-lumpur tadi, dia menjadi tidak berbahaya karena dia anaerob, menjadikan gumpalan aman ya, di dalamnya itu aman, kondisinya adalah gumpalan. Tetapi kalau dia terlarut, nah terlarut ini tidak bisa dipungkiri, seringkali ikan itu bermain di dasar kolam ataupun menemui atau menabraklah gumpalan-gumpalan dan lain sebagainya. Belum lagi kalau air hujan, ikan berada di dasar, ataupun kemarau, air itu menurun, tentu ikan pada bermain di dasar, dan ketika itu semua tersentuh, logam ini akan terangkat atau akan tercampur ke air tambak kita atau air kolam kita, sehingga kalau terlarut ini menjadikan zat yang berbahaya. Nah, jadi kalau terlarut menjadikan hal yang berbahaya, sehingga peran ton di sini dengan adanya asam humat dan asam sulfat tentu fungsinya adalah mengikat. Siapa yang kemudian diikat? Yang diikat adalah logam beratnya. Nah, jadi kalau dia terlarut, sebelum dia tercampur dengan air kolam akan diikat. Nah, akan diikat sehingga menjadi tidak berbahaya.
Nah, amonia tadi tidak berbahaya, logam beratnya juga menjadi tidak berbahaya, diikat. Sehingga dalam hal ini ikan tidak merasakan bahaya dari adanya logam berat. Sehingga kalau kita lihat fungsi pertama tadi, dia adalah menghilangkan atau penetral ya, istilahnya penetral, tidak hilang, hanya dirubah amonia menjadi nitrit dan nitrat. Kemudian kalau yang kedua, dia adalah mengikat logam berat. Nah, jadi itu kurang lebih dua ya. Kemudian selanjutnya adalah ton sebagai penjaga. Nah, jadi ini kualitas air itu salah satunya adalah oksigen terlarut dan juga dari kecerahan airnya. Karena kecerahan air menggambarkan kondisi air kolam itu sehat atau tidak. Kecerahan ini juga menggambarkan kondisi dari plankton. Nah, jadi atau hewan-hewan yang ada di air kolamnya. Kecerahan ini semakin dia pekat, otomatis menjadi tidak baik. Sehingga perlu kita atur, kita lihat kondisinya. Mungkin seperti di gambar ini, di backgroundnya itu merupakan salah satu air di tambak yang baik, yang sehat ya, seperti coklat kehijauan ataupun hijau kecoklatan. Apabila kita lihat atau kita pantau dengan bambu atau alatnya, itu kecerahannya normal lah, sekitar 20 cm atau 30 cm. Jadi masih kelihatan dasarnya si alatnya itu. Bukan kemudian terlalu pekat sehingga begitu kita masukkan alat ataupun tangan kita udah nggak kelihatan. Nah, penjaga dalam hal ini karena apa? Karena di dalam ton ini juga terdapat unsur-unsur mineral. Nah, jadi adanya ini dia akan meningkatkan proses penguraian dari mikroorganisme dan juga bahan organik nanti terurai. Nah, yang bahaya tadi akan terurai juga, sehingga kecerahan akan menjadi normal. Kemudian ketika ekosistem terjaga dari adanya kandungan dalam ton tadi, kondisi semuanya terjamin aman, tentu dalam hal ini adalah memudahkan atau memberikan kondisi yang bagus bagi hewan-hewan alami di dasar kolam, di kolam kita untuk tumbuh. Salah satunya adalah plankton. Plankton ini juga bisa digunakan sebagai pakan alami bagi ikan. Nah, tentu ketika kita sudah punya pakan alami, kita bisa menghemat yang namanya pakan utama. Nah, jadi harapannya adalah selain kita gunakan pakan yang sudah kemudian bagus dari pabrik, tetapi kita juga berikan pakan-pakan alami dari kolam itu sendiri. Dari pupuk yang sudah kita berikan di awal tadi, pun dari pemberian setiap periodenya. Nah, sehingga dalam hal ini pakan alami, fitoplankton, zooplankton juga akan ikut tumbuh. Nah, ini kalau kita lihat secara umum ya, teman-teman mungkin kalau biasa melihat di Google, di internet ataupun di brosur, itu adalah fungsinya 8 poin ini. Nah, yang kami jelaskan tadi poin 1, 2, dan 3. Nah, tentu kami harapkan Bapak Ibu sekalian sudah memahami prosesnya. Nah, jadi ini ya, prosesnya dipahami, karena ketika berbicara seperti ini, tentu apabila ada pertanyaan selanjutnya teman-teman bingung. Nah, tetapi setelah tadi kita sama-sama pahami, tentu dalam kandungan ton ada apa, sehingga fungsinya untuk apa, sehingga bisa mengikat logam berat, bisa mengurai senyawa beracun, amonia dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa mempercepat pertumbuhan plankton, itu bagaimana tadi juga akan sudah kita kupas. Itulah yang utama, 3 fungsi utama. Fungsi yang lainnya memang dia merutinkan moltingnya udang. Karena apa? Karena tadi kandungan mineral juga ada, kondisi kolamnya juga bagus. Nah, sehingga ketika kondisi kolam bagus, hal inilah yang dibutuhkan udang untuk dia molting. Kalau yang belum pernah tahu molting adalah proses dari dia membuka cangkang kemudian memasang atau membentuk cangkang yang baru. Nah, jadi udang ini dia seperti manusia ya, dia pakai baju. Nah, kalau teman-teman tahu kerabangnya ataupun cangkangnya udang, itu per periode dia harus melepasnya, mengganti baju ke ukuran yang lebih besar, lebih besar ya, karena memang ketika udang tambah besar tetapi bajunya tidak tambah besar, tetapi cangkangnya tidak tambah besar, sehingga dia harus mencopotnya, membuat cangkang yang baru.
Nah, jadi harus ganti baju, cari baju yang baru. Nah, ketika proses itu ada, proses itu harus dibutuhkan kondisi lingkungan yang bagus, yang maksimal. Sehingga ketika sudah maksimal, sudah kondisi ekosistemnya sehat, bagus, sehingga dalam hal ini kita bisa merutinkan udang sehingga udang tetap terjaga kesehatannya. Kemudian selanjutnya adalah membantu sistem pencernaan. Tentu ketika sehat, udang juga akan sehat dalam hal penyerapan, baik itu dari pencernaan ataupun sifat-sifat lainnya. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh inilah yang menjadikan poin penting lainnya. Karena sejauh ini udang-udang juga banyak terserang penyakit karena kondisi lingkungan yang kurang baik, yang kurang bagus. Perihal penyakit tadi kita juga sudah bahas di awal, karena penyebabnya itu dari lingkungan yang buruk. Sehingga apabila kita sudah berikan ton, lingkungan sudah bagus, sudah baik, sudah maksimal, tentu kekebalan tubuh akan tinggi. Nah, kondisi lingkungan yang bagus menurunkan bakteri ataupun penyebab penyakit menjadi lebih sedikit. Nah, jadi nanti bakterinya itu ditekan, patogen ataupun yang jahat akan ditekan sehingga muncullah yang bagus-bagus saja, yang baik saja. Tentu dalam hal ini ketika itu sudah terjadi, kekebalan tubuh udang akan semakin lebih bagus, lebih baik. Nah, kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah membantu perkembangan mikroorganisme bermanfaat. Nah, tadi kalau kita bahas juga ada di poin sebagai pengurai tadi ada bakteri Nitrosomonas dan Nitrobakter. Kemudian juga dari hal sebagai peningkat ataupun penjaga DO tadi ada bakteri mikroorganisme juga pengurainya. Sehingga kotoran tadi yang sudah ada di dasar itu akan diurai menjadi hal yang tidak berbahaya. Tentu hasil uraiannya seringkali juga dimanfaatkan oleh plankton, hewan-hewan alami kecil untuk sebagai bahan pakannya. Sehingga ketika pakan sudah dimakan oleh hewan-hewan kecil tersebut, hewan kecil juga bisa dimakan oleh udang. Nah, plankton beberapa yang bisa dimanfaatkan oleh udang itu dimanfaatkan sehingga menjadi pakan alami, dan ini bisa menghemat yang namanya pakan. Kemudian selanjutnya adalah menciptakan ekosistem yang seimbang. Nah, jadi secara menyeluruh ekosistem di kolam, tumbuhan air, plankton yang menguntungkan tumbuh, kemudian DO bagus, kemudian udang menjadi sehat, kondisinya terjaga. Dalam hal ini ekosistem menjadi seimbang. Nah, ekosistem ini gambaran mudahnya tentu lokasi hidupnya akan seimbang, akan senang, akan bagus. Karena dia terkekang oleh kolam, oleh luasan kolam dan juga oleh airnya. Nah, kalau kita ibaratkan kalau kita ada dalam satu ruangan, tentu kalau semakin padat orang yang masuk, yang datang, otomatis semakin lama kita menjadi tidak nyaman. Apalagi ruangannya panas, tidak ada AC, kemudian tidak ada kursi. Nah, dan lain sebagainya, itu pun yang membuat udang-udang menjadi tidak nyaman ketika ekosistemnya atau sekitarnya tadi menjadi tidak seimbang. Sehingga dalam hal ini ton akan membantu untuk menciptakan ekosistem yang seimbang. Kemudian bagaimana cara menggunakan atau cara kita menerapkan ton dalam budidaya. Nah, ton ini memang kita berikan range ataupun kisaran pemberian untuk awal persiapan kolam itu memang lebih tinggi dosisnya, yaitu sekitar 2,5 kg sampai dengan 5 kg per hektarnya. Nah, jadi kisaran ini, range ini dilihat dari periode-periode sebelumnya. Maksudnya apa? Periode selanjutnya, periode sebelumnya hasilnya itu bagaimana? Apakah penyakit banyak yang tumbuh, ataukah banyaknya hewan yang mati, ternak yang mati, atau dari kualitas hasil yang menurun. Nah, jadi ketika kita lihat di sebelumnya misalnya ada kematian yang tinggi atau terlambat dia panennya, kok pakannya banyak tapi tidak gemuk-gemuk, tentu dalam hal ini pemberian ton itu perlu ditingkatkan 3 kilo, 4 kilo sampai 5 kg maksimal per hektarnya. Tetapi kalau di periode sebelumnya kondisinya normal, aman, bagus, produksi masih bagus, kita hanya berikan 2,5 kilo sudah cukup. Nah, jadi kisaran ini adalah kisaran yang bisa teman-teman ukur apakah nanti di lapangan kondisinya bagaimana.
Nah, jadi di awal ini, khusus di awal itu dosisnya lebih tinggi, 2,5 kilogram sampai dengan 5 kilogram. Atau nanti kalau teman-teman inginkan membeli paket yang 3 kilogram, itu sudah selesai untuk per hektarnya tambak udang. Nah, kemudian selama budidaya, selama pemeliharaan, dosisnya berbeda, yaitu menjadi lebih sedikit. Tentu tadi yang namanya pemberian di awal, kita harus menumbuhkan, menciptakan ekosistem yang bagus di awal. Nah, seringkali membuatnya ini yang susah, sehingga dosisnya menjadi lebih tinggi. Nah, selain itu juga menekan bakteri-bakteri yang jahat sehingga harapannya tidak tumbuh. Sehingga ketika benur ataupun bibit sudah datang, itu dalam kondisi yang baik, ekosistemnya sudah yang bagus. Apalagi kalau kita bicara hewan kecil, bibit ataupun bayi ya, itu masih sangat rentan. Nah, ini anggap saja bibit itu bayinya udang, masih sangat rentan, masih butuh perhatian, butuh lingkungan yang nyaman, sehingga dalam hal ini perlu kita bikin dulu. Nah, jadi proses dari persiapan kolam ke benur itu biasanya butuh proses 3-7 hari. Nah, jadi kita tebar dulu, kita pupuk dulu lahan kita sekurang-kurangnya 3 kg per hektar tadi. Kemudian nanti kita isi air kurang lebih cukup sekitar 20-30 cm. Kemudian nanti kita diamkan selama 3-7 hari. Baru kemudian kita isi air secara maksimal, mungkin sekitar 80 cm sampai 100 cm atau 1 meter. Barulah kemudian kita tebar yang namanya benihnya atau benurnya. Nah, jadi kondisi yang nyaman sudah kita dapatkan, ikan pun, benur pun akan tumbuh secara sehat di awalnya. Bahkan selama 1-2 hari itu umumnya tidak diberikan pakan dulu, karena memang dia sedang proses penyesuaian dan juga masih bisa menerapkan menggunakan pakan alami dari yang sudah kita kondisikan untuk dibuatnya. Kemudian untuk budidaya, tentu dalam hal ini yang namanya pakan alami ketika sudah dimanfaatkan oleh udang itu juga bisa habis, juga bisa berkurang. Kemudian yang namanya kotoran tadi, kotoran sudah mulai dikeluarkan oleh udang, kemudian pakan sisa juga sudah mulai ada. Tentu kita tidak berikan hanya di awal, tentu dalam saat proses pemeliharaan juga bisa diberikan untuk proses penjagaannya. Dosisnya adalah 1-2 kg per hektar. Nah, jadi setiap 10-14 hari sekali, dalam hal ini 15 sampai 20 hari sekali, teman-teman bisa lihat kondisi kolamnya juga. Apabila memang kondisinya sudah menurun atau sudah memprihatinkan, juga bisa diberikan 10 hari sekali. Nah, pemberian ini memang rutin sampai dengan panen. Artinya kurang lebih setiap 2-3 minggu sekali itu kita berikan lagi 1 kg per hektar lahan. Jadi tonnya 1 kilo per hektar. Nah, cara pemberiannya itu sangat sederhana. Memang karena ton ini bentuknya serbuk, kalau kita berikan di awal itu tidak masalah kalau kolamnya masih belum ada airnya. Nah, jadi seperti gambar ini, dia bentuknya serbuk dicampurkan juga dengan pupuk lainnya. Apabila diberikan itu tidak masalah, ditebarkan itu tidak masalah. Tetapi kalau memang sudah dalam kondisi sudah ada airnya, alangkah baiknya juga kita larutkan terlebih dahulu. Kita siapkan wadahnya ataupun baskom ataupun apapun itu, kemudian kita masukkan 1 kilo misalnya, kemudian kita larutkan ke air, baru diberikan di sekeliling kolamnya. Nah, kalau contoh di atas ini adalah kolam yang sederhana, kolam kecil, sehingga kurang lebih hanya membutuhkan 4 sendok makan ton. Nah, jadi tidak perlu khawatir apa kalau kolamnya nggak sampai 1 hektar gimana Pak. Nah, tentu dalam hal ini hanya proses perhitungannya yang diperhatikan. Kalau 1 hektar itu adalah 10.000 meter persegi. Nah, kalau kita punya kolam 1.000 meter persegi, kurang lebih pemberiannya dikurangi 10 ya. Kalau 10.000 menjadi 1.000 kan 10, dikurangi nolnya 1. Otomatis kalau biasanya 1 kilo hanya cukup 100 gram. Nah, 1 kilo kan 1.000 gram. Kalau pemberiannya hanya 100 ataupun 1.000 meter persegi, hanya diberikan 100 gram. Tentu 4 sendok ini sudah cukup. Apabila kolam-kolam yang di bawah 100 meter persegi atau kolam-kolam dengan kepadatan tinggi yang kecil, itu juga bisa 4 sendok makan ton dilarutkan dalam air,
Ini 10 liter hanya untuk memudahkan pelarutan ya. 5 liter ataupun berapa liter pun tidak apa-apa, yang penting kolamnya bisa. Ini adalah cara penggunaan produk, cara penggunaan ton. Nah, jadi videonya seperti ini, teman-teman bisa dilihat di layarnya. Ini di showroom kita, ditambah udang kita, tambah NASA ya. Ketika itu kita masih ada yang namanya Tapro. Nah, kalau Tapro memang 1 botol per hektar. Pemberiannya diberikan secara berbarengan itu tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, ini kalau ton ya, kalau ton. Nah, ini teman-teman lihat ton 3 kilo ya. Nah, ini sesuai dosis. Nah, ini dilarutkan dulu, aduk rata, diremas-remas. Ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, yang lebih maksimal. Nah, jadi ton ini memang warnanya menjadi lebih hitam. Nah, kemudian kita berikan seperti biasanya, langsung disiramkan. Kalau bisa dia mengelilingi, dan kalau ada kincir, nah cukup di situ, nanti akan berputar sendiri. Kita ulangi ya sekali lagi. Diberikan secara berkala selama kurang lebih 15 hari sekali. Nah, kalau teman-teman yang belum pernah lihat ton itu seperti apa, memang warnanya lebih hitam, serbuk. Nah, ini diberikan seperti biasa ya, seperti biasa di kolam. Disiram saja, disebarkan. Nah, ini catatannya bahwa khusus untuk kolam atau tambak dari tanah, ton juga perlu diberikan di tanah dasar tambak tadi ya, pada saat pemupukan, pada saat persiapan pemeliharaan berikutnya. Nah, jadi pada saat pengistirahatan, fase pemupukan itu kita juga berikan yang namanya ton. Baik, ini yang kita lihat kondisi yang bagus. Sebelah kiri plankton tumbuh bagus, warnanya airnya bagus, jernih. Jernih bukan berarti bening ya, jernih. Kalau bening justru menyebabkan tidak baik, ikan ataupun udang malah tidak disukai, tidak suka. Kemudian kalau yang kanan, ini warnanya hitam ya, tidak bagus, berbau. Nah, kalau teman-teman langsung ke lokasi mungkin bisa mencium baunya. Ini adalah kondisi dari perbandingan antara air yang bagus dengan yang tidak bagus. Nah, kurang lebih itu tadi teman-teman sekalian untuk ton. Jadi memang berbagai manfaatnya sudah kami berikan. Kemudian dari cara penggunaan juga sudah diberikan. Kemudian pengendali dari ikan, dari perikanan ataupun tambak itu ternyata bukan hanya dari lingkungan ataupun kolam. Tentu dalam hal ini juga kami akan sampaikan sedikit saja menyinggung tentang pelengkapnya, bukan hanya dari kolam tetapi juga dari ikannya itu sendiri ya, tadi ya di awal ya. Tentu dalam hal ini adalah kita gunakan teknologi NASA, POC NASA maupun harmonik, karena memang Veterna masih dalam proses perpanjangan izin. Manfaatnya sama, menyerupai dari kita gunakan untuk hewan ternak. Karena dari ikan ini pun kalau kita berikan di ikan itu juga makhluk hidup, sama seperti hewan ternak, bisa meningkatkan nafsu makan, meningkatkan daya tahan tubuh, karena memang teknologi ini sangat luar biasa, menjaga kesehatan ya. Kemudian mempercepat pertumbuhan. Nah, jadi dari sistem pencernaan tadi kita bisa serap
pakan pabrikan secara maksimal, tentu yang keluar nanti menjadi hal yang tidak banyak dan juga tidak berbahaya karena banyak yang sudah diserap, kemudian juga mengurangi dari angka kematian. Aplikasi dari penggunaan untuk pakan itu adalah satu tutup untuk 3 sampai 5 kg pakan. Nah, jadi umumnya 1 liter ini untuk memudahkan proses pelarutan. Paling umum peternak memberikannya itu 2,5 sampai 3 kg. Itu mendapatkan hasil yang luar biasa. Disemprotkan pada pakan. Aplikasinya ada pada gambar ini. Sesuai dengan kebutuhan, 1 tutup per 3 kg pakan seperti gambar di kiri atas. Ini adalah dicampurkan dulu secukupnya air untuk memudahkan pelarutan. Kemudian yang kedua adalah dicampurkan secara merata. Nah, jangan sampai kemudian ada yang tidak tercampur, kemudian dikeringkan. Nah, jadi jangan langsung diberikan, sabar dulu ya teman-teman sekalian. Didiamkan paling tidak sebentar saja, 10 sampai 15 menit sudah cukup ya. Sudah cukup. Ini karena memang kalau untuk peresapan membutuhkan waktu, di sisi lain juga untuk dikeringkan sebentar karena memang kalau pakan-pakan ikan yang terapung diberikan pakan yang basah otomatis tenggelam ya. Ikan nanti sudah berbeda nafsu makannya antara pakan yang terapung dengan pakan tenggelam. Ini adalah cara penggunaannya untuk pakan ternak. Nah, kita siapkan dulu ya. Kemudian kita timbang. Nah, ini kita siapkan dulu. Per hari ditambah kita tambah NASA itu 20 kg sekali pemberian pakan. Nah, ini 20 kilo. Mohon maaf. Ini ya ditimbang ya. 20 kg. Nah, 1 tutup untuk 3 kg. Kalau 20 kilo berarti kalau kita bagi 3 kurang lebih ada 6 sampai 7 tutup sebetulnya. Ini kita langsung campurkan di air. POC NASA ketika itu masih ada Viterna 3:3. Tapi nanti teman-teman kalau hanya menggunakan POC dan juga hormonik itu juga diberikan kurang lebih 6 tutup dari campurannya. Nah, ini ya sudah siap tercampur. Kemudian nanti dicampurkan di pakannya. Nah, ini diaduk merata, dicampur sampai dengan maksimal. Menit sudah cukup. Kemudian diberikan seperti kita memberikan pakan pada biasanya. Jadi ketika sudah tercampur rapi, tercampur banyak, tercampur dengan POC NASA dan hormonik, ketika sudah diangin-anginkan, kita sudah siap, kita berikan di ikan seperti biasanya, ditebarkan seperti biasanya. Nah, sebaiknya memang sehari sudah habis. Jadi sehari itu sebaiknya dia langsung habis. Tidak kemudian kita berikan saat ini, tahu-tahu nanti kita simpan seminggu, 2 minggu. Nah, itu sebaiknya sehari kita buat, sehari juga habis untuk pagi sore. Sebaiknya sekali pemberian juga bagus. Kita berikan pagi kurang lebih butuh misalnya 5 kilo, kurang lebih 2 tutup untuk pemberian pagi, kemudian langsung habis, itu bagus. Tapi kalaupun tidak pengen yang secara banyak langsung, itu kita juga berikan langsung misalnya sehari 5 kilo sekali pakan. Kalau kita 3 kali pemberian berarti 15 kilo, kita langsung bikin 15 kilo campuran tersebut, kita berikan hari itu dan juga habis. Jadi jangan sampai kemudian diberikan lagi di besoknya, karena memungkinkan untuk tumbuhnya dari jamur, karena pakannya nutrisinya bagus, nutrisinya tinggi. Ketika itu pakannya nutrisinya bagus, otomatis bukan hanya manusia, bukan hanya ikan yang suka, dan juga makhluk hidup yang lain juga suka. Sehingga kita sebaiknya hanya cukup pemberiannya langsung diberikan dan juga langsung
diberikan ke hewan ternak. Ini beberapa yang sudah menggunakan. Untuk udang Faname kita pernah sampai size 41. Size ini adalah ukuran 1 kilo isi berapa? Kalau 41 adalah isi 41. Kalau lele ini size-nya 6 berarti 1 kilo isi 6. Kemudian kalau nila ini size-nya 4 berarti 1 kilo isi 4. Nah, jadi beberapa ya, ini sebetulnya banyak sekali hasil-hasil yang bagus, yang luar biasa di lapangan. Tentu dalam hal ini hanya sebagai tambahan informasi saja bagi teman-teman yang ingin menjadikan patokan. Kalau ini yang lele ini adalah lele kolam bundar bioflok. Ini kita berikan di luasan kolam 2 diameter ya. Kalau bioflok kan kolam bundar diameter 2, diisi 3.500, umur nggak sampai 2 bulan kita sudah panen di size konsumsi, bahkan lebih besar, size 6, ada yang 6. Nah, dalam hal ini memang kita berikan teknologi yang sempurna. Kemudian ikan nila ini di NTT, nila hitam. Ini 4 bulan dia size-nya sudah cukup besar, FCR-nya juga bagus. Kemudian kepadatannya ini karena kolam kolam tradisional, tapi memang kepadatannya juga sudah lumayan tinggi bagi kolam tradisional. Nah, untuk selanjutnya ini adalah ikan kita yang sudah menggunakan teknologi NASA. Ini mendapatkan hasil yang luar biasa bagus. Karena apa? Karena tujuan daripada produksi tadi itu sudah tercapai. Tujuan dari produksi adalah menghasilkan daging, menghasilkan bobot badan yang tinggi, yang luar biasa. Tentu dalam hal ini ketika kita lihat di sini, ini kita mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang tinggi, hasil yang bagus, karena yang besar di sini adalah dagingnya atau badannya itu besar, yang kecil adalah kepalanya, artinya tulangnya kecil. Nah, kita bisa lihat di situ ada ikan patin, ini di Kalsel ya, Kalimantan Selatan. Ada ikan apa namanya? Nah, ini di Kalsel. Ikan budidaya yang ada di sana yang sudah menggunakan teknologi NASA. Kemudian udang Faname, udang Windu. Ini ya. Kalau kita lihat ikan patin di sini memang dia rendah hati dan tidak sombong ya teman-teman sekalian ya, tawadu lah. Kepalanya kecil, tidak besar kepala, tetapi badannya yang besar. Karena memang tujuan dari kita berbudidaya itu menghasilkan daging yang besar, bukan menghasilkan tulang, apalagi menghasilkan kepala. Sehingga para petambak kita, peternak kita itu mereka merasakan hasil yang maksimal, mendapatkan harga yang tinggi dari budidaya perikanan mereka, budidaya peternakan mereka. Karena seringkali pengepul apabila mendapatkan ikan-ikan hewan ternak seperti ini, dia bisa menjual itu menjadi lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, beberapa hasil-hasil yang sudah kita dokumentasikan, kemudian kita bagikan, dan ini terus update. Jadi berbagai lokasi, berbagai tempat, berbagai waktu itu kita juga terus dokumentasikan. Ini memang ketika kita panen di tambak kita di Purworejo, ini luar biasa mendapatkan panen yang tinggi. Terakhir kita panen sampai dengan 2,5 ton ya. Total dari 2000 meter kita sekitar 3,5 hampir 4 ton. Nah, jadi tambak yang luar biasa dengan kepadatan tinggi. Per 1000 meter kita tebar 200.000 ekor, 200.000 benur. Sehingga dalam hal ini sudah di atas dari intensif, bahkan dari super intensif. Nah, ini ya, ketika kita supervisi ke sana, kita melihat kondisi tambak kita di sana, bahkan beberapa kali sudah live di sana. Teman-teman sering juga melihat kita live di sana, mulai dari penjelasan tentang udang, kemudian panen di sana, kemudian ada penebaran benur. Mudah-mudahan nanti secara berkala kita bisa lihat kondisinya sampai dengan panen bagaimana. Itu juga akan kita sampaikan, kita bahas ya, mudah-mudahan. Nah, ini ketika memang Viterna itu sedang close, produk-produk yang belum bisa kita edarkan kembali tidak ada, kita juga gunakan di showroom-showroom kita apa yang ada untuk kemudian bisa kita sharekan, bagikan kepada teman-teman dimanapun berada agar menjadi lebih yakin. Nah, ini juga terakhir tulisan-tulisan kami. Ini adalah tambak foto di belakang yang sebelah kiri, ini adalah tambak kita yang panen kemarin. Itu sudah dipublikasi juga.
di majalah nasional ini ada yang namanya meningkatkan produksi. Nah, jadi memang sejauh ini produksi itu terus menurun, kondisi lingkungan yang kurang bagus itu menurun, bahkan ada juga proses-proses penyakit yang datang itu, tetapi di kolam kita, di tambak kita itu produksinya tetap tinggi. Nah, jadi saat pandemi ya, saya memberi judulnya saat pandemi, ketika memang semua orang butuh kesehatan, nutrisi, protein yang tinggi, produksi udang juga harus tetap tinggi dong. Nah, jadi ketika harus tinggi, harus bagaimana? Harus dengan penerapan teknologi. Teknologi apa di dalamnya adalah teknologi NASA. Baik itu dari lingkungannya, penjagaan terhadap lingkungannya, maupun penjagaan terhadap nutrisinya bagi ikan itu sendiri di pakannya. Nah, sehingga yang di sebelah kanan ini yang terbaru, yang bulan Oktober, ini petambak waspada. Nah, ini salah satu penyakit yang viral ya, banyak sekarang, yaitu AHPND atau EMS. EMS itu kematian yang terjadi pada usia muda. Nah, ini ternyata memang kemarin di panen terakhir, tambak-tambak sebelah kita, tetangga-tetangga kita juga ada yang mengalami, tetapi syukurnya, alhamdulillahnya di tambak kita itu tidak terjadi. Nah, ini tulisan yang menjadikan laporan utama yang di sebelah kanan. PT NASA salah satu narasumber dari sekian banyak narasumber dari berbagai bidang, baik itu balai kedinasan maupun swasta, yang memang sukses berbudidaya tanpa adanya penyakit AHPND itu timbul di kandang atau di kolamnya. Baik, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Memang apabila kita lihat secara menyeluruh dalam budidaya perikanan, tentu kita harus pengendaliannya ada pada kolam ataupun lingkungan dan juga dari ikan itu sendiri. Dalam hal ini dari amunisi kita dalam hal kolam ataupun lingkungan itu sudah ada kembali, walaupun dulu bisa kita gantikan, tetapi sekarang sudah ada, sudah kita bisa gantikan sendiri. Dan juga dari pakannya, dari ikannya juga masih punya kita amunisinya, yaitu POC nasal juga hormonik. Alangkah baiknya itu dikombinasikan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan seperti itu, dengan menggunakan teknologi NASA, kami harapkan produksi tetap tinggi luar biasa, sehingga para peternak, petambak ikan dan lain sebagainya itu merasakan kebahagiaan. Nah, jadi kita tebar bahagia bagi seluruh mitra usaha NASA dimanapun berada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi kami di kontak yang ada di 0811 2792 004. Nah, jadi seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mungkin tanya jawabnya lanjut langsung ya. Kalau memang nanti ada yang ditanyakan, langsung menghubungi kontak kami agar nanti lebih bagus. Kalau dilihat di chat di sini memang sudah ada pertanyaan, tapi memang secara umum sudah kami jelaskan tadi di lapangan. Nah, bagi teman-teman yang sudah hadir ataupun yang terlambat, nanti bisa melihat video ulangnya, karena ini gambarnya kami save dan kami simpan juga di Facebook grup Rifki Pertanian Organik NASA, ataupun nanti juga akan ada di YouTube ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan waktu untuk diupload juga di YouTube Rifki Dimas Aji TS. Nah, jadi kalau teman-teman ingin melihat informasi lain juga berkaitan dengan peternakan perikanan NASA, juga bisa melihat di YouTube-nya. Nah, jadi seperti itu. Ikan koi bagaimana? Secara umum memang untuk ikan itu sama budidayanya. Cuman kalau untuk ikan hias, nah ini ikan hias yang ada di akuarium, yang kemudian dipajang di depan ataupun di ruang tamu dan lain sebagainya, yang itu menjadi hiasan mata, itu seringkali cukup kita berikan teknologi untuk pakannya saja. Karena apa? Karena ton itu tahu sendiri tadi warnanya dia hitam. Otomatis kalau kita berikan di akuarium, warnanya nanti menjadi lebih hitam. Tapi tidak masalah kalau teman-teman tidak memandang itu sebagai kekurangan dari estetika. Tapi kalau memandang wah airnya jadi seperti keruh, tidak bening dan lain sebagainya, itu cukup gunakan POC dan juga hormonik. Tetapi kalau juga diberikan justru mendapatkan hasil yang bagus karena air dalam kondisi yang bagus, yang sehat, sebetulnya sehat, walaupun nanti airnya agak gelap.
Seperti itu teman-teman. Kalau untuk bandeng bagaimana? Bandeng bersama saja Pak. Jadi seperti tadi sudah kami jelaskan, satu tutup kalau menggunakan untuk pakan, satu tutup per 3 kg pakan. Kemudian kalau untuk tonnya itu 1 kg per hektar, diberikan kurang lebih setiap 2 minggu sekali sampai dengan panen. Jadi pemberian di awal sebelum nener itu ditebar itu kita gunakan juga. Kemudian untuk pengendaliannya, pemeliharaannya kita berikan berkala setiap 10 sampai 14 hari sekali sampai dengan panen. Nah, jadi kalau bandeng ini dia agak berbeda ya, karena pakannya itu yang dia sukai adalah tumbuhan lumut atau biasa disebut dengan kelekap ya. Kelekap kita juga bisa maksimalkan. Kemudian juga membuat pakan alaminya juga bisa lebih baik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih lanjut bisa ditanyakan melalui WA nomor telepon yang ada pada layar Bapak Ibu sekalian 0811 2792 004. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat, dapat membuat teman-teman menjadikan semangat baru bahwa produk kita akan segera kembali ready, sudah mulai dipersiapkan amunisinya, sehingga ketika sudah bisa diorder hanya tinggal menembakkan, baik itu ke jaringan, baik itu ke pengguna maupun mitra usaha NASA lainnya. Ibarat kita satu amunisi tadi, satu peluru sudah kembali datang, otomatis kalau ada tambahan peluru kita menembaknya menjadi lebih kuat, menembaknya lebih banyak. Nah, apalagi kemarin kurang satu saja itu bisa menurunkan beberapa omset ya. Kalau beberapa teman-teman yang cerita ditambah itu ada yang masih belum bisa menggunakan selain ton, sehingga mereka belum mulai budidaya. Ada yang tidak bisa menggunakan Super NASA. Nah, padahal kita sudah jelaskan bahwa itu juga bagus. Akhirnya juga mereka menggunakan dan juga mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang, salam sehat. Semoga teman-teman selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Usaha bisnisnya lancar, usaha kegiatan lainnya juga kalau memang ada juga bisa dimudahkan, dan juga mengembangkan jaringannya juga semakin sukses. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.